Oke, Ya, kalau mulai bilang. udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 praktikum metode numerik 2020 akan melakukan responsi materi 4 dan materi 5. Untuk perkenalan diri, perkenalkan saya Dimas Prabu Pratama dan anggota lainnya yaitu Dorin Satya Graha. Yang lainnya bisa dikenalkan dirinya, mulai dari Atika. Yang selanjutnya saya Atika Duyanti, NIM 26050 118 130060. Selanjutnya, Zaki. Ya, nama saya M. Zaki Satrio, NIM 140078. Next. Nama saya Rizky Novianti, NIM saya 260501181 475. Next. Perkenalkan, nama saya Anis Nurrahmawati, NIM 260501181 181 355. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayanea Sri Sejati, NIM 260501181 350. Perkenalkan, nama saya Arya Bagus, NIM 458. Perkenalkan, nama saya Nathanael, NIM 20044. Next. Perkenalkan, nama saya Oktivia Akasa Putri, NIM 260501181 1246. Sekarang kita akan masuk ke metode numerik. Untuk metode numerik sendiri merupakan salah satu metode numerik, integrasi numerik, yaitu merupakan salah satu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Jadi intinya dalam metode numerik ini yaitu mengintegrasikan, memadukan bersama, dan menjumlahkan total. Integral sendiri merupakan nilai total atau luasan yang dibatasi oleh fungsi fx dan fungsi x, serta antara batas x sama dengan a dan x sama dengan b. Mengapa ada integrasi numerik? Karena integrasi numerik digunakan untuk menyelesaikan integral yang sulit diselesaikan secara analitik. Kemudian di dalam untuk melakukan metode integrasi numerik sendiri, kita melakukan dengan metode trapesium. Metode trapesium itu apa? Metode trapesium itu bagian dari metode integrasi. Metode integrasi Newton yang tertutup dengan menggunakan aproksimasi polinomial order 1 dengan aturan trapesium. Apabila hanya terdapat dua data FA dan FB, hanya bisa dibentuk satu trapesium atau dikenal juga dengan metode trapesium satu bias. Untuk Newton-Cotes order satunya itu adalah I sama dengan integral batas bawah A batas atas B F1 X dx. Kemudian dilanjutkan dengan rumus geometri dari trapesiumnya yaitu I sama dengan B min A kali FA ditambah FB dibagi 2. Dengan lebar sebesar B min A dan tinggi rata-ratanya adalah FA plus FB dibagi 2. Jika terdapat lebih dari dua data, dapat dilakukan pendekatan dengan lebih dari satu trapesium. Dan luas total adalah jumlah dari trapesium yang terbentuk. Untuk trapesium yang memiliki banyak bias, yaitu persamaannya adalah I sama dengan delta X dibagi 2 dikali FA tambah FB ditambah 2 sigma FXR. Di mana delta X itu didapat
melalui persamaan B min A per N. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh metode trapesium satu bias. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x plus 1 kali e pangkat x. Dengan soal hitung nilai analitis dari integral batas bawah 0 batas atas 2 fx dx. Selanjutnya hitung nilai integral dengan aturan trapesium tunggal. Yang selanjutnya hitung nilai e. Berikut penyelesaian dari contoh soal tersebut. Karena dari soal tersebut, dari persamaan tersebut memiliki dua suku, yaitu x plus 1 dan e pangkat x, maka cara penyelesaiannya adalah dengan rumus u kali v minus integral v du, di mana u adalah x plus 1 dan v adalah e pangkat x. Langsung aja kita masukin ke persamaan yang tadi, dan menghasilkan nilai 14,778. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai I dengan rumus B minus A kali FA plus FB per 2, di mana B adalah 2, A adalah 0. A dan B itu batas atas dan batas bawahnya. Lalu FA itu merupakan nilai batas bawah dan batas atas tersebut dimasukkan ke dalam fungsi yang di soal pertama tadi. Nah, didapat nilai FA itu 1, FB itu 22,167. Sehingga nilai I-nya didapat yaitu 23,167. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Melanjutkan tadi yang diomongkan oleh Atika, metode trapesium yang banyak bias memiliki contoh sebagai berikut. Hitung I, integral 4 dan 0, EX dx dengan metode trapesium 4 bias. Penyelesaiannya adalah, jika diselesaikan secara analitis, maka I sama dengan E pangkat 4 min E pangkat 0 sama dengan 53,59815. Luas trapesium dengan 4 bias, delta X sama dengan dalam kurung B min A dibagi dengan N sama dengan 1. I sama dengan delta X dibagi 2 di dalam kurung FA ditambah FB ditambah 2 sigma N min 1 R sama dengan 1 F dalam kurung X R. Kemudian I sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat 0 ditambah E pangkat 4 tambah 2 dalam kurung E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 ditambah E pangkat 3 tutup kurung sama dengan 57,991950. Berikut jika kita ingin mencari kesalahan dari metode trapesium banyak bias menggunakan rumus sebagai berikut. 53,59815 dikurang 57,99950 dibagi 53,59815 dikalikan 100%, maka dihasilkan kesalahan dari metode trapesium banyak bias adalah 8,2%. Aturan Simpson, yaitu adalah fungsi yang diintegralkan dapat pula didekati oleh fungsi polinomial dengan order yang lebih tinggi berupa kurva lengkung. Metode Simpson merupakan metode integral numerik yang menggunakan fungsi polinomial dengan order lebih tinggi seperti grafik di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bentar. Jadi ini dasar dari salah satu dari aturan Simpson. Berikut bila disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut. Integral dengan batas bawah A dan batas atas B, F2x dx sama dengan B min A per 6 dikalikan FA plus 4F A plus B per 2 plus FB. Begitu. Bisa dilanjutkan.
Untuk berikut metode Simpson, contohnya hitung I sama dengan integral atas 4 dan integral bawah 0 dengan pangkat x dx dengan metode Simpson 1/3 satu bias dan selesaikan juga dalam banyak bias di mana delta x sama dengan 1. Berikut penyelesaiannya. Jadi apabila diselesaikan secara analitis, I sama dengan pangkat 4 min pangkat 0 sama dengan 53,5985150. Dengan metode satu bias yaitu integral bawah A dengan integral atas B f2x dx sama dengan B min A dibagi 6 dikali FA plus 4F dikali A plus B per 2 plus FB, yang mana ini tadi rumus yang sudah saya bacakan. Jika diaplikasikan yaitu integral B dan A F2x dx sama dengan 4 min 0 per 6 dikali F pangkat 0 plus 4F pangkat 2 plus F pangkat 4 sama dengan 56,7696. Adapun errornya yaitu sebesar 5,91% dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk metode banyak bias dengan luas bidang delta X sama dengan H sama dengan 1. L sama dengan H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 sigma FI ditambah 2 sigma I genap FI ditambah Fn. L sama dengan 1/3 dalam kurung E pangkat 0 ditambah 4 dalam kurung E pangkat 1 ditambah E pangkat 3 dalam kurung tutup kurung ditambah 2 E pangkat 2 ditambah E pangkat 4 sama dengan 53,863 dengan error 53,598 dikurangi 53,863 per 53,598 dikali 100%. Hasilnya 0,5%. Selanjutnya, aturan Simpson 3/8 dengan 4 titik data, aproksimasi dengan fungsi kubik. Dengan integral bawah A dan integral atas B, fx dx sama dengan sigma 3i sama dengan 0, ci fxi sama dengan c0 fx0 ditambah ci fx1 ditambah c2 dalam fx2 ditambah c3 fx3 sama dengan 3h/8 dalam kurung fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah 3fx3. Ya, selanjutnya aturan Simpson 3/8. Ini terdapat rumus Lx sama dengan X min 1 X min 2 kali X min 2 dikali X min 3 per X0 min X1 kali X0 min X2 dikali X0 min X3 Fx0 ditambah X min X0 kali X min X2 kali X min X3 per X1 min X0 kali X1 min X2 kali X1 min X3 kali Fx1 dan seterusnya seperti yang bisa dilihat. Ini kemudian bisa disingkat dengan integral Fx dx dengan batas bawah A batas atas B sama dengan integral Lx batas atas B batas bawah A dx itu darahnya B min A per 3 sama dengan 3h/8 dikali fx0 tambah 3fx1 tambah 3fx2 tambah 3fx3. Untuk errornya kita bisa mencari dengan rumus ini ET sama dengan min 3/80h pangkat 5 F4 itu sama dengan kali zeta sama dengan B min A pangkat 5 per 6480 F4 kali zeta
Dan untuk H-nya bisa dicari dengan B min A per 3. Contoh untuk metode Simpson, misalkan kita diberikan persamaan I sama dengan integral E pangkat X dx dengan batas bawah 0 dan batas bawah 4. Maka dengan menggunakan gabungan metode Simpson 1/3 dan 3/8 dapat digunakan metode yang 5 bias di mana delta X sama dengan 0,8. Untuk penyelesaiannya, apabila diselesaikan secara analitis, I sama dengan E pangkat 4 min E pangkat 0 sama dengan 53,59815. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terus selanjutnya ada metode Simpson 3/8. Di sini itu ada soal I sama dengan dalam kurung 8 dalam kurung fx0 ditambah 3 fx1 tambah 3 fx2 ditambah 3 ditambah fx3 dikurung. Kemudian di bawahnya itu diselesaikan menjadi I sama dengan 4 dikurangi 0/8 terus dalam kurung E tambah 3E pangkat 1,333 ditambah 3E 2,6667 ditambah E pangkat 4 sama dengan 55,07798. Kemudian diperoleh nilai errornya sebesar 2,761 sesuai dengan perhitungan yang sama di slide sebelumnya. Materi yang berikutnya itu kita akan berbicara tentang diferensiasi numerik. Terus, next. Setelah itu, diferensi numerik ini memiliki 3 pendekatan, 3 tipe gitu kan. Jadi 3 tipe ini yang pertama ada hampiran selisih maju, yang kedua hampiran selisih mundur, dan yang ketiga hampiran selisih pusat. Oke, kita langsung hampiran selisih maju. Ini persamaannya yaitu F aksen kali X0 sama dengan F dikali X0 tambah H dikurang F kali X0 per H. Didapatkan F1 kurang F0 per H. Yang berikutnya, hampiran selisih mundur. F aksen dikali X0 sama dengan F kali X0 kurang F kali X0 kurang H per H. Sama dengan didapatkan hasil F0 kurang F min 1 per H. Selanjutnya akan diteruskan sama teman saya. Oke, selanjutnya hampiran selisih pusat F aksen kurung X0 sama dengan F X0 plus H min F X0 min H per 2H sama dengan F1 min F min 1 per 2H. Ini adalah contoh soal X. Ada data X sama Fx. Jadi kita harus menghitung nilai F 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH2 dan OH4. Jadi ini adalah penyelesaiannya. X sama dengan 1,7, jadi H sama dengan delta X atau selisih dari X sama dengan 0,2. X plus H sama dengan 1,9, X min H sama dengan 1,5. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya. F aksen
min F aksen 1,7 sama dengan F 1,9 min F 1,5 per 2 kali 0,2 sama dengan 6,686 min 4,482 dibagi 0,4, hasilnya adalah 5,51. Jadi itu adalah beberapa materi yang bisa kami sampaikan untuk materi integrasi numerik dan diferensiasi numerik. Untuk lebih jelasnya silakan komen dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.